rumah itu baca Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Assalamualaikum toh. Ya. Yang sempurna gimana? Baik, naam. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, tentang ucapan Assalamualaikum disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5 tentang masalah salam. Ada orang mendatangi Nabi. Orang ini mengucapkan salam, Assalamualaikum, dijawab sama Nabi. Lalu orang itu duduk, kata Nabi, 10 pahalanya. Datang orang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, dijawab sama Nabi. Orang itu duduk, kata Nabi, Ishrin, 20. Datang orang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Nabi. Orang itu duduk, kata Nabi, Salasun, 30. Jadi kalau kita masuk rumah, Assalamualaikum, maka ya dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Ustaz tak jawab lengkap. Assalamualaikum, saya jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Orang itu oleh 10, kita dapat 20. Orang itu mengucapkan, ayo Mas Khairul, Anda mengucapkan yang agak lengkap. Ya, sampai warahmatullah. Salam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda dapat 20, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 30. Ya dalam hal ini boleh masuk rumah Assalamualaikum. Tapi kalau kepingin pahalanya dapat banyak, ya dijawab lengkap. Diucapkan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jangan waalaikumsalam. Jawabannya itu ada dhamanya, ada tasdidnya, ada alif lamnya. Jadi jawabannya bukan waalaikumsalam, jangan dimatikan, nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih parah lagi, ada orang kelihatannya keren tapi salah kaprah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah. Salah, tidak menyebutkan nama Allah. Apa susahnya? Warahmatullah, tullah, Allahnya sebut. Nah, ini salah kaprah. Yang lebih parah lagi, nulis surat askum rebeb. Ya, tahu askum rebab? Ya, Assalamualaikum WRWB, rebab. Itu nggak boleh. Yang lebih ada lagi tanya, Ustadz, saya kalau ngirim WA itu yang benar Assalamualaikum atau Bismillah dulu? Bismillah dulu baru Assalamualaikum atau Assalamualaikum terus Bismillah? Dibedakan. Tolong Bapak Ibu, tolong bedakan antara WA sama email. WA itu dialog. Piye kabari? Jawab kan? Alhamdulillah. Kamu gimana? Dialog. Dua arah. WA. Kalau email surat. Bedanya adalah kalau dialog diawali dengan Assalamualaikum. Kalau email karena surat Bismillah. Jadi tolong dibedakan seperti itu. Ustadz Assalamualaikumnya di WA pakai stiker. Srik. Perlukah saya jawab Waalaikumsalam? Iya, boleh dijawab dua. Satu, Anda ketik stiker juga Waalaikumsalam seret. Atau Anda jawab lisan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Anda jawab yang dia tanyakan. Jadi bisa dengan lisan, bisa dengan stiker tadi. Paham ya sampai di sini ya? Gitu Pak ya? Ada satu lagi. Ya, apa? Tentang masalah assalam tadi. Ya. Saya akan mengucapkan Assalamualaikum sempurna. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tuan rumahnya itu kayak ustaz aja. Ya wajar lah. Nabi-nabi terdahulu itu ketika menyeru kebaikan dituding apa? Sok suci. Ya, sok alim. Ya, koyok mari pertama kali melbu Islam wae. Ya, wajar. Gak usah diambil peduli. Apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau diganggu orang, dilecehkan orang, diusilin orang, ucapkan salamas, keselamatan. Gak usah ikut mangkel, gak apa-apa. Kon sok yai, sok suci, gak apa-apa. Gak usah diambil peduli. Ada lagi yang lain? Silakan. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya Ustaz. Iya. Kan tadi ada tentang harus disegerakan ya semuanya. Iya. Ada sunnahnya sholat isya diakhirkan gimana? Nah, barakallahu fiik. Ada amalan-amalan itu di dalam Islam yang harus disegerakan. Ada. Nggak boleh nunggu waktu lama. Nggak boleh. Terutama yang amalan-amalan yang berbau akhirat. Contohnya yang harus disegerakan banyak. Kalau nggak salah ada 7 apa 8. Yang pertama merawat jenazah. Nggak boleh ditunda-tunda. Sekarang. Nomor 2 nutup utang. Segera, jangan ditunda. Nomor 3, tobat, jangan ditunda tobat. Nomor 4, menikahkan anak perempuan, jangan ditunda-tunda, segerakan. Mumpung belum fitnahnya tambah besar. Yang nomor 5 yang harus segera mendatangi sholat, adzan, segerakan, jangan ditunda-tunda. Tetapi ada juga di dalam Islam amalan itu yang boleh tidak disegerakan, boleh diakhirkan. Contohnya, 1, apabila sholat zuhur matahari tepat di atas kepala, jangan langsung sholat. Atau pada saat itu panasnya luar biasa, karena kata Nabi itu uap api neraka, maka tunggu agak reda. Jadi zuhurnya, bahkan Nabi pernah sholat zuhur saking panasnya, kata Nabi ini uap neraka. Nabi pernah habis zuhur tidak lama asar, berarti diundur sama Nabi. Yang kedua, waktu isya. Kata Nabi sebaik-baik sholat isya itu diakhirkan. Bagaimana dengan yang kita lakukan tadi Ustadz berjamaah di kediaman Ustadz Samsul Ma'arif? Sah, nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan ingin mau mengakhirkan, nggak apa-apa juga, karena memang diperbolehkan. Jadi ada 2 waktu sholat yang waktunya boleh diakhirkan. Zuhur, kemarau panjang, panas ya. Yang kedua isya. Tapi jangan sampai keluar waktu isya. Isya itu kapan berakhirnya Ustaz? Pertengahan malam. Jam pira Ustaz? Pertengahan malam. Gampang. Anda kalau ngitung pertengahan malam, pertanda masuknya waktu maghrib, pertanda masuknya waktu malam itu maghrib. Pertanda masuknya waktu pagi subuh. Maghrib ke subuh berapa jam? Maghrib 5:30, anggap 4:30. Subuh jam 4:30, anggap supaya enak hitungnya. 4:30 berarti 4:30 ke 4:30, 11 jam bagi 2. Berarti 5 jam setengah. Berarti kalau gitu 5:30 sore ke 6:30 1, 7:30, 8:30, 9, 10:30 malam, 10:30 terakhir itu tengah-tengah. Sisanya paruh kedua sampai subuh. Berarti di atas 10:30 ente isya. Tapi tiap minggu, tiap pekan berubah-ubah jamnya. Ada ndak maghrib hampir jam 6? Pernah nggak? Pernah. Ya tinggal dibagi 2 saja. Jadi Mas, yang antum sampaikan sahih. Memang ada, yaitu amalan di dalam Islam yang tidak disegerakan, boleh diundurkan, terutama 2 waktu sholat, yaitu zuhur saat panas terik, dan yang kedua isya. Sah, boleh. Tidak ikut berjamaah. Nah, laki-laki ya tetap ke masjid. Berarti sholat sendiri. Iya. Makanya mana yang lebih utama Ustadz? Kita mendatangi sholat isya berjamaah di masjid, ataukah sholat sendiri nanti diakhirkan? Maka tentunya yang lebih utama berjamaah di masjid. Syukur-syukur kalau masjidnya, maaf, adzannya on time, isya 6:30, jam 7 kurang pokoknya on time, tapi tidak sholat dulu. Engkau aja mau 8:30. Komatnya lo boleh seperti ini. Komatnya nanti boleh enggak yang kayak gini? Boleh. Jadi adzannya on time, sholatnya ngikuti hadis Nabi, diakhirkan. Kalau masjidnya mau sepakat takmir masjid nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bisa gitu Mas ya. Baik, ada lagi? Terakhir, ibu-ibu nggak ada ya? Baik, insya Allah sudah capek semua Bu yang ngantuk ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Ta'ala meridhoi amal ibadah kita. Semoga
Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berdoa semoga ujung kehidupan kita Allah wafatkan husnul khatimah. Semoga Allah mencatat kita semua sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.